Hari ini gue berada di Pura Penataran Pandai Dlotieng Menange ya, pura leluhur gue nih ya. Nah ini namanya Niste Mandala nih. Jadi pura itu ada tiga, Utama Mandala, Madya Mandala, Niste Mandala. Kalau kita bicara Niste Mandala, di mana saja, apa saja ada di sini. Karena di sini dua bineda. Ya, apapun karakter, apapun perwujudan ada di sini dalam kehidupan. Jadi tidak heran kalau ada nanti misalkan di pura-pura lain itu ada kopiokan, ada oladel ya, gitu. Jadi ini Mr. Mandala. Sekarang mari kita masuk ke Madya Mandala. Nah ini Candi Bentar nih, ya. Candi Bentar kalau di Jenane Sidante itu simbolisasi daripada Rua Bineda, ya. Ketika kita memasuki Candi Bentar, berarti kita sudah melewati dualitas ya. Kalau udah melewati dualitas maka akan ada rasa senang ya. Maka di sini ada gong ya. Gong ya. Nah, gong ini pun ada teologinya. Gong juga ada lanang wadon itu, kempur itu. Kemudian kendang ini juga ada lanang wadon ya. Aksaranya ang-ah. Nah, kebetulan di pura gue ini di Madya Mandala juga ada linggih deoyang. Ya, ada rongklu kemulan deoyang tuh ya. Bapante, Ibunte, juga Purusa Perdana yang dihidupi oleh Ragante. Ya. Nah, kemudian di ini Kawitan. Nah, ini Kawitan nih. Juga ada kemulan Kawitan. Jadi Ibunte, Bapante, hidupi oleh Ragante juga. Jadi semua teologi ada. Nah, kita bicara Kawitan berarti artinya wit. Itu punya makna banyak ya. Wit itu asal mula, tapi ini kawitan, ngawitan dalam konteks silsilah gelar, maka ini adalah yang memulai. Leluhur kami ini yang mengawali menerima tugas dari seorang raja, bagian pertahanan, membuat senjata dan sebagainya yang erat kaitannya dengan strategi perang dan sebagainya. Ya, nah itulah kawitan ini. Ya, nah kemudian setelah kita happy di sini semuanya, kita akan masuk ke Utama Mandala. Utama Mandala biasanya pura-pura lama itu dia candi kurung ya. Kalau ini tetap candi bentar ya. Tapi mari masuk. Nah, inilah Utama Mandala ya. Utama Mandala semua pelinggih ada di sini, juga ada kemulan. Nah, ini yang dimaksud dengan Bapante, Ibunte yang dihidupi oleh Ragante, awal kemulan asal mula. Sini nih. Ini lebih utama lagi. Oke. Banyak pelinggih di sini, Sape Ptale, kemudian ada Nyarikan di situ, kemudian ada Gedong Dalem. Mari ke sini. Di sini ada apa namanya Padme, ya. Padme. Nah, ini Padme. Ini dari proses penciptaan, kemudian jadi ang-ah, jadi ang-ong-mang. Nah, ini dia mang-ong-ang, Padme nih. Ya. Setiap upacara piodolan di Bali itu pasti ada sanggar Surya. Itu di pojok itu. Di Bantennya Dewa Dewi, Purusa Perdana juga. Jadi semua teologi menuju Sunyi melalui Purusa Perdana diterangkan dalam pura ini. Ya. Dan di samping itu ada pelinggih-pelinggih Betara Sri Sedana. Kemudian ini masuk ke sini ada Meru Tumpang Tiga. Kemudian Tara Gunung Agung dan Tara Gunung Lebah. Dan ini juga ada Mas Pait. Jadi lambangnya apa namanya menjangan saluang. Menjangan saluang artinya kita memuliakan orang-orang yang suci yang mulia zaman dahulu. Ya. Jadi pemujaannya di sini. Artinya apa? Artinya konsep pemujaan kita sesuai dengan teologi kita. Eketwe aneketwe sulaksana betara. Satu itu semua itu satu. Ya. Jadi Tuhan dengan segala manifestasinya kita puja semuanya. Karena kita tidak bisa memuja hanya satu saja aspek Tuhan. Nah, berbeda dengan konsep pemujaan daripada agama Hindu di India. Apalagi Sampradaya. Sangat-sangat jauh. Jadi semua ada teologinya, semua ada simbol-simbol macam-macam yang detail. Kalau kita pelajari luar biasa. Jadi sekian dulu untuk pelinggih.
sekarang gue mau jelasin apa namanya odalan ini kan tumpak landep kemarin nih buat dadia kita ini. Jadi tumpak landep itu artinya uh, mepasupati aksara dalam diri, sastra dalam diri, menghidupkan untuk sang jiwa. Sastra ini biasanya disimbolisikan dengan keris. Ya kenapa keris? Karena keris itu tajam sifatnya ya. Nah, kemudian ada luk. Nah, luk itu tuh ilmu kebenaran tuh berliku-liku sangat susah. Mudah diucapkan tapi susah. Tapi yang paling penting menunjukkan adalah keris itu ada saungnya. Saung, keris. Masuk jadi satu. Purusa Perdana juga. Simbol Purusa Perdana. Jadi kalau diplesetin misalkan, tumpak landep itu sama dengan landeping idep. Ya, menajamkan pikiran. Agar kita pintar. Ya. Setelah semua dipasupati, bangkit semua, hidup semua, kita menjadi orang yang waskit. Itulah maksudnya tumpak landep, yaitu mempasupati aksara dalam diri. Kalau tidak punya keris, maka yang dihidupkan adalah saudara kita papat. Ya, kita lahir ini ada darah keluar, ada warnanya merah kan, aksaranya bang, kemudian ada ari-ari, ya kuning Mahadewa, kemudian ada yanyom ya putih, kemudian ada apa namanya itu plasenta lamas ya warnanya hitam. Jadi semua detail. Itu hebatnya ajaran Bali. Oke, sekian dulu Rahayu dari Pura Penataran Pandai Dlothieng Nangka Karangasem. Ciao.